Anak-anak, bagaimana ya kira-kira kita mengamati benda-benda yang sangat kecil? Contohnya virus, bakteri misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan alat yang namanya mikroskop. Seperti apa bentuknya dan seperti apa analisisnya? Yuk kita lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Iksan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang alat optik kelas 11 MIPA pada kurikulum K13 yang revisi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Keterampilannya atau KD 4.11-nya itu membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Makanya pada alat optik kali ini kita akan bahas tentang 4 alat yang menggunakan prinsip kerja dari optik. Apa saja? Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah dup. Yang ketiga adalah mikroskop. Yang keempat adalah teropong bintang. Oke, sekarang Bapak akan bahas yang namanya mikroskop. Nah, kalian pasti penasaran ya, bagaimana cara mengamati benda atau objek yang sangat kecil. Itu bisa kita amati dengan menggunakan yang namanya alat mikroskop. Nah, jadi mikroskop ini merupakan alat yang kita gunakan untuk mengamati benda atau objek yang sangat kecil. Paham ya? Bentuk mikroskop seperti apa ya? Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah mikroskop. Oke, nah di tabung mikroskopnya itu ada dua nih. Ada lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif yang dekat dengan bendanya tuh. Yang dekat preparatnya. Oke, dan lensa okulernya itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Nah, paham ya? Lensa okuler di sini berfungsi sebagai loop. Oke, sebagai pembesar si bayangan bendanya agar kita bisa melihat benda yang sangat kecil. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Di mikroskop ini sifat bayangan seperti apa sih? Nah, kamu bisa lihat nih gambarnya seperti ini. Nah, oke. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa sifat bayangan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh tabung mikroskop ini adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Bapak ulang ya, maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, oke. Nanti pas sampai mata pengamat nih, maka akan terbentuk bayangan yang maya tegak diperbesar. Oke, maya tegak diperbesar. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di mikroskop ini biasanya akan digunakan pada dua keadaan, yaitu keadaan ketika matanya tidak berakomodasi dan berakomodasi maksimum. Ketika matanya tidak berakomodasi, berarti kita sedang rileks matanya ya. Nah, kita lihat bagaimana keadaan mikroskop tidak berakomodasi. Nah, ketika tidak berakomodasi, artinya kita memakai mikroskopnya dalam keadaan santai atau rileks itu matanya, tidak melulu melotot. Nah, bagaimana formulasinya? Sebenarnya kita punya variabel yang namanya perbesaran mikroskop. Nah, kan tujuannya kita menggunakan mikroskop itu adalah memperbesar bayangan bendanya kan? Nah, nanti di mikroskop ini perbesaran itu kita lambangkan sebagai M, perbesaran atau magnification. Nah, perbesaran totalnya merupakan perkalian dari perbesaran lensa objektif gitu ya, MOB, dikali dengan perbesaran lensa okuler. Ini adalah perbesaran total mikroskop. Perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Nah, anak-anak, kita lihat. Yang namanya perbesaran objektif itu persamaannya apa sih? Nih, lihat. Di sini MOB akan dirumuskan menjadi seperti ini. MOB sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB. Oke, S aksen OB apa tuh? S aksen OB adalah jarak bayangan benda dari bayangan ke lensa untuk lensa objektif. Nah, SOB adalah jarak benda ke lensa objektifnya. Oke, yang satuannya bisa cm atau meter, namun kebanyakan dalam satuan cm ya.
Nah, bagaimana dengan perbesaran okulernya? Nah, perbesaran okuler ini kita rumuskan seperti ini. Untuk perbesaran okuler, itu kita rumuskan sebagai jarak baca dibagi dengan titik fokus dari lensa okulernya. Oke, paham ya? Perbesaran okuler sama dengan jarak bacanya nih dibagi dengan fokus okulernya. Oke, nah jarak baca di sini bisa fleksibel tergantung keadaan soalnya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, di sini ingat yang namanya x-aksen OB itu biasanya tidak langsung diketahui di soal. Nah, biasanya diketahui di soalnya nih adalah FOB, fokus lensa objektif, dan SOB-nya, jarak lensa objektifnya ke bendanya. Bagaimana cara mencari x-aksen OB? Ingat ya, jangan sampai lupa bahwa S-aksen OB itu bisa kita cari menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Jika yang kita gunakan adalah fokus objektif, maka S-nya adalah SOB, S-aksennya juga S-aksen OB. Gitu ya nak. Jadi di sini kalian bisa menemukan S-aksen OB-nya, atau kalau seandainya kalian tidak mau repot-repot mencari S-aksen OB-nya dengan menggunakan rumus ini, kita bisa gunakan rumus cepatnya nih, tapi dalam keadaan tertentu. Nah, M total itu sama dengan FOB per SOB dikurang dengan FOB dikali dengan SN per FOK. Nah, inilah trik cepatnya dalam menjawab soal. Ini bisa kita gunakan untuk mata yang tidak berakomodasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana keadaannya untuk mata yang berakomodasi maksimum? Nah, kita lihat ya. Oke, bagaimana dia berakomodasi maksimum? Nah, sebenarnya sama saja persamaan yang digunakan ini juga, tapi cuman beda di perbesaran okulernya. Nah, karena ketika berakomodasi maksimum, maka mata kita akan tegang gitu ya, akan mencembung, sehingga ada perbedaan dalam hal perbesaran okulernya. Seperti apa? Nih, kita lihat bahwa M total itu sama dengan perbesaran lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okulernya. Hanya berbeda di perbesaran lensa okuler. Yang MOB-nya juga sama rumusnya. S aksen OB per SOB. Nah, MOK-nya kalau tadi SN per FOK, karena ini akomodasi maksimum, maka kita tambahkan 1. Berarti SN per FOK ditambah 1. Oke, jadi kalau tidak berakomodasi biasa. Nah, kalau yang berakomodasi maksimum ditambahkan 1. Inilah perbesaran totalnya. Atau kalau kita menggunakan rumus cepat tanpa mencari S-aksen OB-nya, kita bisa menggunakan yang di bawahnya nih. M total itu sama dengan FOB per SOB dikurangi FOB dikali dengan SN per FOK ditambah 1. Nah, mirip kan rumusnya, hanya bedanya di sini, ditambahkan 1. Ingat, ini untuk akomodasi maksimum. Sip, sampai sini paham ya? Nah, ada kalanya nih yang ditanya adalah panjang mikroskopnya. Nah, untuk panjang tabung mikroskop, itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan D sama dengan S aksen OB ditambahkan dengan SOK-nya. Nah, jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S aksen OB ditambahkan dengan jarak bayangan yang sebagai benda terhadap lensa okuler. Oke, SOK-nya. Gitu ya, nak. Nah, itulah panjang tabung dari mikroskopnya. Nah, untuk kondisi dia tidak berakomodasi, nanti SOK-nya nih akan sama dengan FOK-nya ya, nak. Dia akan sama dengan FOK-nya. Sehingga panjang tabung D sama dengan S aksen OB ditambahkan FOK-nya. Nah, bagaimana kalau FOK-nya tidak dikasih tahu? Nah, berarti kalian menggunakan rumus yang itu. Nah, cuman kalian ganti dengan SOK gitu. Paham ya? Oke, inilah pembahasan mengenai mikroskop, mengenai perbesaran, tidak berakomodasi, dan akomodasi maksimum. Agar lebih paham penggunaan rumusnya, tonton video setelah ini pembahasan latihan soal. Tetap semangat! Halo, ketemu lagi nih
sama Pak Iksan. Oke, sekarang Bapak akan bahas nih soal-soal yang berkaitan dengan mikroskop. Nah, kalian perhatikan ya dengan baik, karena mikroskop ini merupakan materi yang sering kali keluar di ujian-ujian. Nah, seperti apa nih soalnya? Kita lihat nih. Sebuah objek ditempatkan pada jarak 1,5 cm. Objek ditempatkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif sebuah mikroskop. Nah, anak-anak, secara kasar nih, yang namanya mikroskop, jadi lensa yang dekat dengan objek kita sebut dengan lensa objektif. Nah, lensa yang dekat dengan mata pengamat atau mata kita bisa disebut dengan lensa okuler. Jarak objek ke lensa objektif, nah berarti jarak benda ke lensa itu adalah S. Karena lensanya adalah lensa objektif, maka ini adalah SOB-nya. Jarak lensa objektifnya. Berapa tuh? 1,5 cm. Sip. Lagi, jika mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut 10 mm dan 6 cm. Oke, jadi gini, setiap lensa pasti dia punya titik fokusnya kan? Nah, di sini dikasih tahu nih, untuk lensa objektif dan okulernya berturut-turut adalah 10 mm dan 6 cm. Berarti fokus objektifnya ini yang 10 mm. Nah, anak-anak, karena semua satuannya dalam cm, maka milimeternya kita langsung saja rubah ke cm. Nah, berarti milimeter ke cm itu naik sekali. Berarti dibagi 10. Berarti jadinya adalah 1 cm ya, nak. Oke, lanjut ya. Lensa okulernya berapa tuh fokusnya? 6 cm. Berarti FOK sama dengan 6 cm ya, nak. Oke, paham ya? Kita lanjutkan kembali nih. Dan pengamat dilakukan dengan akomodasi maksimum. Nah, anak-anak perlu kita garis bawahi karena penting. Ternyata pengamatannya dilakukan dengan akomodasi maksimum, ya nak, dengan titik dekatnya 30 cm. Apa nih titik dekat? Titik dekat itu adalah SN-nya ya nak, jarak bacanya gitu ya. Itu adalah 30 cm. Oke, paham ya sampai sini? Maka perbesaran mikroskop adalah, nah anak-anak, nah yang namanya perbesaran mikroskop, Bapak punya rumus cepatnya nih. Jadi gini, untuk satu perbesaran mikroskop, M ya, magnification, ini untuk mata tidak berakomodasinya, adalah FOB per SOB dikurang FOB. Oke, FOB per SOB dikurang FOB. Dikalikan dengan SN per FOK. Nah, oke. SN per FOK. Nah, rumus yang ini itu adalah untuk mata dalam kondisi tak berakomodasi. Tak berakomodasi. Nah, bagaimana nih kalau untuk berbesaran jika matanya berakomodasi maksimum? Gampang banget, tinggal ditambahkan 1. Untuk perbesaran akomodasi maksimum adalah FOB dibagi SOB dikurangi FOB dikali dengan SN per FOK ditambah 1. Jadi bedanya nih, kalau tidak berakomodasi, dia nggak ada plus satunya. Kalau yang akomodasi maksimum, logikanya lebih gede kan? Maka dia ditambahkan 1. Nah, ini untuk yang berakomodasi maksimum. Oke. Karena di soalnya itu adalah akomodasi maksimum, maka kita menggunakan rumus yang nih. Yuk kita jawab. Ingat, M sama dengan perbesaran mikroskop pada keadaan akomodasi maksimum itu adalah FOB per SOB dikurangi FOB dikali dengan SN per FOK ditambah 1. Nah, ini mudah banget ya, karena di bagian kirinya sama. Tapi hati, jangan kebolak-balik SOB dengan FOB-nya. Nah, sekarang kita masukin aja nilainya. M sama dengan FOB-nya berapa nih? 1 cm. SOB-nya berapa nih? 1,5 cm dikurang 1 FOB-nya. SN-nya berapa nih? Jarak bacanya nih? 30 cm. FOK-nya berapa? Fokus okulernya berapa nih? 6 cm. Ditambahkan 1.
Jangan lupa, karena ini adalah akomodasi maksimum. Oke, ya udah. M sama dengan 1 dibagi berapa nih? 1,5 kurang 1 sama dengan setengah ya, 0,5. Oke, 30 bagi 6 sama dengan 5 ditambah 1. Nah, 1 dibagi setengah berapa nih? Nah, anak-anak, setengahnya diganti dengan 1/2. Oke, nah ingat kalau ada pembagian dan di bawahnya bentuk pecahan, maka penyebutnya kalikan ke atas. Oke, 2 kali 1 berapa tuh? 2. Nah, 2 dibagi 1 berapa nih? Tetap 2 kan? Nah, oke. 5 tambah 1 berapa? 6. Pinter. M sama dengan 2 kali 6 berapa? 12 kali. Nah, inilah perbesaran mikroskopnya dalam pembesaran akomodasi maksimum. Dia diperbesar 12 kali dari objek asalnya. Nah, jawabannya yang B. Mudah kan? Mudah banget lah. Nah, untuk lebih paham dalam aplikasinya, dan jangan lupa dikerjakan soal latihan pada kolom deskripsi di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.